Hai semuanya, welcome back to my channel. Thank you ya buat kalian yang udah kembali ke akun aku lagi ini buat nonton sedikit sharing aku hari ini. Karena banyak banget yang DM ke aku tentang gimana sih tips menjadi seorang mahasiswa baru biar nggak culture shock gitu ya. Oke, boleh. Aku bakal sharing aja dan kembali lagi nih pandangan aku. Setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri, jadi jangan skip video ini. 1 September 2021 akan segera dimulai. Ya kita lihat kayak apa sih sebenarnya Kepinjas itu. Kembali dengan sejumlah informasi diantaranya kasus mutilasi Sleman, Tanggalkan sangkur, letakkan senapan. sering banget sayang ya sama ibu ya. Cocok banget nih buat kalian yang pengen makan sambil melihat. Aku yakin banget sih, jadi seorang mahasiswa baru tuh pasti bakal ngalamin culture shock gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa menghindari itu gitu. Cuma mungkin kita bisa sedikit meminimalisir rasa itu. Jadi menurut aku, tips ketika kalian menjadi seorang mahasiswa baru, kalian harus menerapkan sebuah prinsip baru juga di dalam otak kalian. Ya, di dalam pemikiran kalian, mindset kalian, bahwa ketika kita menjadi seorang mahasiswa baru, kita tuh bener-bener ya udah, baik buruk hanya kita yang tahu dan baik buruk hanya kita yang bisa memilah-milah. Karena kayak ibaratnya di dunia perkuliahan tuh udah jauh dari pengawasan orang tua ya, karena kebanyakan orang-orang kuliah tuh orang-orang yang merantau gitu. Jadi gimana cara kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri, nggak terpengaruh dengan lingkungan. Karena aku yakin di universitas manapun, kalian kuliah dimanapun, lingkungannya itu ya kurang lebih sama. Mungkin kalau masalah ekonomi, latar belakang keluarga mungkin beda-beda ya, pasti beda-beda itu ya. Cuma kalau misalnya kayak, oh udah ada kehidupan bebas di sana, mungkin udah banyak orang yang fafiful lah ibaratnya ya, mungkin kalian udah tahu arahnya kemana, itu udah wajar dan lumrah gitu, karena kita bertemu dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda gitu. Nah, tentang bagaimana cara kita bisa mengontrol diri, itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kalian kuliah, kalian tuh bener-bener ada di simulasi masyarakat gitu. Itu kuliah adalah latihan kalian untuk bisa terjun ke masyarakat nanti, kayak gitu. Jadi manfaatkan momen itu sebaik mungkin untuk kalian belajar dan untuk bagaimana cara kalian bisa mengontrol nafsu kalian gitu ya. Kayak ibarat nafsu duniawi sekalipun, kayak gitu, kayak buat hidup hedon dan lain sebagainya. Udah menanamkan prinsip itu, menurut aku penting banget kalian untuk bisa buat branding yang bagus ketika kalian masuk ke dunia perkuliahan. Karena apa? Karena ini kalau aku lihat dari sudut pandangku ya, orang-orang yang berkuliah itu, kalau dari lingkunganku ya, itu kebanyakan memang mereka ingin kuliah gitu. Terus di sisi lain, aku menyadari bahwa dunia perkuliahan tuh ngebuat pemikiran kita akan berbeda gitu. Pemikiran kita akan lebih dewasa, mungkin seperti itu ya bisa dibilang. Misal contohnya awalnya nih, aku kuliah cuma atas tuntutan orang tua misal kayak gitu, tapi setelah dijalanin kita banyak dibiayain orang tua, kayak ibarat orang tua udah mati-matian ya nyari uang buat kita gitu, kita bakal terbentuk kok di situ, kayak ngerasa kita nggak boleh nih kayak gini nyakitin orang tua kita, ngecewain orang tua kita gitu. Makanya bakal terbentuk pemikiran yang positif, akan terbentuk pemikiran yang kayak, oh ini adalah kesempatan aku kayak gitu, walaupun nggak semuanya kayak gitu ya. Nah, kenapa branding ini penting banget? Karena kalau kita tidak menunjukkan diri kita di dunia perkuliahan, kita akan ketinggalan sama teman-teman yang lain. Karena di dunia perkuliahan itu, apalagi di lingkungan yang kompetitif ya, kayak misalnya kalian berkuliah di univ-univ yang mungkin itu terkenal, terus juga banyak anak yang ambis kayak gitu ya, kita bakal tertutup, dalam artian tuh kita gak bakal dilihat sama orang lain gitu. Kenapa kita harus dilihat sama orang lain? Karena di dunia perkuliahan itu kembali lagi ya, miniatur masyarakat gitu. Jadi ini sebenarnya bentuk latihan kita. Perkuliahan tuh bentuk latihan kita untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa explore diri kita, mencari jati diri. Karena menurut aku kuliah tuh pencarian jati diri ya, kayak gitu. Nah, kenapa branding ini penting juga? Jadi sedikit pengalaman dari aku dulu SMA aktif juga ya. Mungkin dari aku SD udah aktif ikut lomba, terus pas waktu SMA
ini pertama kali aku masuk SMA, terus aku tuh dapat prestasi waktu itu pertama kali masuk, bahkan masih pengenalan siswa gitu loh, MPLS ya namanya kalau nggak salah dulu tuh, MOS ya, masa-masa MOS gitu. Terus kayak aku dapat prestasi tuh, terus dari orang-orang ini sekeliling aku udah ngecap aku bahwa oh Intan tuh anaknya berprestasi nih kayak gitu. Bahkan ketika aku pembelajaran gitu ya, lagi kuliah lagi sekolah waktu itu SMA, itu tuh aku ngerasa kayak mungkin aku agak jenuh di kelas, terus aku kayak mending aku nyari referensi buat persiapan lomba gitu ya. Padahal sebenarnya nyari referensinya mungkin 20 menit kayak gitu ya, tapi aku bisa sampai 30 menit bahkan sampai 1 jam ke perpustakaan itu nggak ngapa-ngapain gitu, dan gurunya tuh percaya aja. Dan bahkan ini sebenarnya nggak boleh ditiru ya, tapi menurut aku sepenting itu branding, bahwa orang akan ngecap kita baik. Jadi sekalinya kita kayak agak sedikit nyeleneh pun orang tuh kayak gak akan percaya gitu. Mungkin ini salah sih sebenarnya, tapi menurut aku sepengaruh itu branding. Nah, sama halnya di dunia perkuliahan. Jadi waktu itu aku pertama kali masuk kuliah juga sama, langsung dapat prestasi. Terus dari dosen aku tuh notice bahwa oh ada nih Intan gitu ya. Nah akhirnya mulai dari situ berkembang terus sampai akhirnya semua dosen tuh notice ada aku. Dan kenapa penting banget kita ngebuat dosen notice ke kita, karena itu akan mempermudah studi kita. Jadi ketika kita udah banyak dikenal dosen, kita akan mudah mengikuti pembelajarannya, bahkan dosen-dosen tersebut juga akan murah hati untuk memberikan nilai yang baik gitu ya. Dengan kita mendapatkan nilai yang baik, tentu itu akan mendukung kita untuk menyelesaikan perkuliahan kayak gitu. Kedua, selain branding tadi, kita perlu banget buat memanfaatkan momen perkuliahan. Jadi ketika kita sudah berkuliah, ambillah sebuah kegiatan-kegiatan yang sekiranya tuh relevan dengan potensi kalian. Misal contohnya kalian ikut UKM, atau mungkin kalian ikut sebuah organisasi yang sesuai dengan karakter kalian, kayak gitu. Entah mungkin kalau di punya aku namanya UKM ya di UNY. Jadi kayak misalnya UKM Magenta gitu ya, kita pengen jadi seorang penyiar, kayak gitu-gitu ya. Kita belajar dari situ. Atau kalian pengen melatih sisi kepemimpinan kalian tinggal ikut organisasi, misal kayak HIMA atau BEM kayak gitu. Kalau saran aku lebih merekomendasikan kalian masuk ke HIMA kalau kalian ingin fokus ke studi kalian. Jadi kalau kalian di HIMA tuh kayak himpunan mahasiswa di program studi kalian, itu tuh akan memudahkan kalian untuk dinotis sama dosen juga, dan itu akan memudahkan perjalanan perkuliahan kalian. Tapi kalau misalnya kalian pengen ada urusan politiknya gitu ya, kalian masuk aja ke BEM kayak gitu. Jadi itu kembali lagi ke kalian mau ke arah mana, mau ke arah yang lebih ke politik atau lebih ke arah biar studi kalian juga lancar kayak gitu, dan pengalaman kalian juga dapat. Karena menurut aku ilmu organisasi itu hampir semuanya sama sih, kayak ya kurang lebih kayak gitu kayak gimana cara kita menanggapi banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, terus bagaimana cara kita bisa bisa mengontrol emosi, bisa memanajemen event, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Itu menurut aku sama, kita akan dapat itu dimanapun, di organisasi manapun, kayak gitu. Terus next yang ketiga, menurut aku ketika kalian menjadi seorang mahasiswa baru, kalian jangan banyak menunda. Karena banyak ya orang yang kayak, nggak apa-apa deh semester 1, semester 2 adaptasi dulu gitu ya. Nanti kalian akan kehabisan waktu. Kenapa? Karena gini, malah justru kalian boleh nih ambis di awal, kayak ibarat semester 1, semester 2 gitu, buat aku ikut sana, ikut sini, pengalaman di ikut organisasi ini, ikut UKM ini gitu ya, buat mengasah skill kalian dan lain sebagainya. Itu justru lebih baik daripada kalian nunda, karena nanti kalau kelamaan kalian nunda, semakin naik semester itu menurut aku pembelajarannya udah semakin susah. Terus juga menurut aku tuh selain pembelajaran jadi susah ya, banyak banget tugas yang harus kalian selesaikan gitu ya, dan banyak prioritas-prioritas lain yang itu lebih penting gitu untuk menyelesaikan studi kalian kayak gitu. Jadi menurut aku mulai dari awal aja, jangan kayak jadikan awal semester tuh sebagai adaptasi. Justru itu awal kalian adaptasi tuh bukan yang anteng gak ngapa-ngapain, tapi justru untuk eksplor diri kalian. Biar gak kehabisan waktu buat eksplor diri di dunia perkuliahan. Karena sekali lagi aku bilang, dunia perkuliahan itu kalau dimanfaatkan dengan baik, kalian bakal dapetin banyak banget manfaat ketika kalian kuliah. Menurut aku, yang terakhir ini menurut aku penting sih, jadi mahasiswa baru tuh jangan berperan ya. Karena ya kembali lagi ya, mungkin kalian bakal ngalamin culture shock, karena kita bakal ketemu dengan banyak orang yang beda pandangannya, bahkan kakak-kakak tingkat yang
kadang ada yang mungkin ngejulitin kita gitu ya, terus kayak apalagi kalau kita nyentrik ya, pasti bakal dinotis gitu loh. Ya kita mau dinotis dosen, ya otomatis kita juga dinotis sama mahasiswa yang lain gitu, bahkan kakak-kakak kelas kita ya, kayak kakak tingkat gitu ya, kating. Menurut aku jangan baperan, karena ketika kita baperan, ibarat kayak misalnya cuma dibilang kok Intan cari muka banget ya, kok Intan caper ya, gitu-gitu atau gimana kayak gitu ya. Jangan dimasukin ke hati, karena kalau misalnya kalian di awal sebagai seorang maba aja langsung down, otomatis branding yang kalian bangun akan hilang juga gitu. Ya pede aja, selagi kalian gak ngerugiin siapapun, ya udah lanjutin aja hal-hal positif yang bisa kalian lakukan kayak gitu. Karena siapa sih yang gak mau lulus ya? Orang kuliah pasti tujuannya lulus kan, dengan hasil yang terbaik gitu ya. Ya andai kata kalian bilang kayak, aku cuma yang penting lulus aja gitu. Yang penting lulus itu kan tetap juga butuh effort kan. Maksudnya kayak syarat kelulusan itu kan ada, kayak harus berapa SKS, terus juga kayak mungkin minimal IPK-nya berapa, itu kan tetap ada gitu loh. Jadi untuk mencapai itu kalian juga perlu usaha, nggak bisa yang kayak asal ya udah jalanin aja kuliah biasa gitu, tuh juga nggak bisa gitu. Berat kayak kuliah biasa ya udah yang penting misalnya apa? Titip absen, oke, bisa titip absen misalnya. Tapi ketika kalian harus mengerjakan tugas akhir nih, misalnya skripsi, dan kalian nggak memiliki bekal yang cukup baik ya di dalam teori-teori yang kalian dapatkan di perkuliahan karena kalian nggak pernah masuk, itu juga akan merugikan kalian kan gitu. Jadi menurut aku kita tetap harus menerapkan poin-poin tadi sih menurut aku ya. Ini dari sharing pengalaman aku selama aku berkuliah dan sekarang menginjak hampir semester 7 gitu. Gitu tips dari aku untuk kalian sebagai seorang mahasiswa baru. Jadi jangan lupa untuk selalu tetap tersenyum, semangat, dan menunjukkan bahwa kalian yang terbaik kayak gitu ya. Aku yakin orang-orang yang berkuliah itu pasti dia memiliki kesempatan yang lebih daripada yang lain. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Oke, thank you for watching my video. Next time aku bakal bikin video apa lagi, kalian bisa komen di akun ini ya, di YouTube ini, kalian pengen aku sharing apa gitu. Thank you, dadah, sampai jumpa lagi, semangat ya buat kuliahnya, love.